Bagaimana caranya supaya kita bisa hati kita bersih? Ulama mengatakan ada beberapa. Yang pertama adalah keikhlasan amal karena Allah. Mengikhlaskan amal karena Allah ini memang berat. Tapi bagaimana? Itu adalah bagian dari bentuk membersihkan hati kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Pemberian kita ini hanya karena Allah. Kita tidak menginginkan jaza, balasan, yakni pengembalian, ya. Tidak juga syukur, ucapan terima kasih juga tidak. Gitu. Terkadang-kadang kita kan masih, waduh saya sudah buat baik pada dia, nggak pernah dia terima kasih kepada saya. Ya, ini perlu kita masih memperbaiki hati kita. Ini bagi kita yang memberi. Tapi ketika kita diberi oleh orang, maka kita harus berterima kasih. Jangan gara-gara ini, wah kalau gitu nggak usah lagi terima kasih. Enggak. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Belum bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Apa itu syukur? Yakni irfan bi ihsan, mengakui kebaikan, itu namanya syukur. Waduh, masya Allah, kawan saya ini baik sekali, dia telah memberi saya, ini namanya syukur. Man sana'alaka ma'rufan fakafi'uh. Siapa membuatkan kebaikan kepada kalian, maka balas, kata Nabi. Ini ketika kita diberi. Tapi ketika kita memberi, kita harus ikhlas. Kita tidak menginginkan pengembalian darinya, balasan darinya, dan tidak juga ucapan terima kasih aja enggak. Ya. Nah, ini adalah kadar keikhlasan yang harus kita lakukan. Yang kedua, supaya hati kita bisa menjadi bersih, adalah ridha seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah ridha terhadap apa yang telah Allah putuskan. Allah telah berikan kepada kita rezeki, sudah kita terima. Kita syukuri. Karena ridha ini akan mendatangkan kesyukuran, mendatangkan sabar. Tapi kalau tidak ridha, akan mendatangkan kemurkaan, akan merusak hati. Maka ridha kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, ini menjadikan hati kita bersih. Walaupun orang mendapatkan kenikmatan yang banyak, sudah, alhamdulillah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Maka saya harus terima. Ya, saya harus syukuri, saya harus jaga, saya harus manfaatkan dengan baik. Yang ketiga, menjadikan hati kita bersih adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan obat yang termanjur untuk mengobati penyakit-penyakit lahir dan batin, terutama penyakit hati. Dengan membaca Al-Quran, kita akan bisa, penyakit hati kita ini akan bisa hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai orang-orang beriman, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb, nasihat dan syifa, obat, ya, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam dada. Maka dengan kita sering membaca Al-Quran, dan perlu kita niatkan dalam membaca Al-Quran,
Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu tergantung dengan niatnya dan masing-masing akan diberikan ganjaran sesuai yang dia niatkan. Di samping kita membaca Al-Quran ingin dapatkan pahala, niatkan kita membaca Al-Quran itu supaya menjadi obat hati kita. Yang keempat adalah husnudzan bil muslimin, berprasangka baik terhadap kaum muslimin. Sesungguhnya berprasangka baik kepada kaum muslimin ini adalah sarana yang terpenting untuk keselamatan hati kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhilah sering berprasangka. Yakni maksudnya jangan sering berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu su'dzan. Kalau seandainya kita berprasangka, berburuk sangka, apakah biasanya orang berburuk sangka itu cukup dengan itu aja atau ada ikutannya berikutnya? Biasanya ngikut yang lain berikutnya. Apa? Memata-matai. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wala tajassasu. Tapi orang yang berprasangka baik gak akan pernah dia tajassus. Orang yang berburuk sangka, dia tidak merasa puas dengan prasangkanya itu. Dia pengen, jangan-jangan apa ya? Dia ikuti dengan memata-matai. Tapi kalau seandainya dia sudah memata-matai, apakah cukup data itu dia simpan sendiri? Tidak. Tapi biasanya dia sebarkan. Oh iya, saya sudah begini. Akhirnya jatuh kemana? Menghibahi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ghibah, asal ghibah itu mulai dari buruk sangka, kemudian diikuti dengan mata-mata, boleh jadi mata-mata atau telinga-telinga, ya, tahassus, ya ini mendengar-dengar, oh iya, setelah itu baru omongan-omongan. Maka dengan kita berprasangka baik, maka hati kita akan bersih. Maka kalau begitu, usahakan hati kita ini jauh dari omongan buruk sangka, supaya jangan merusak hati kita. Yang kelima, an-nasihah. Nasihat merupakan sebab keselamatan hati. Namun hendaklah kita menasihati dengan cara baik, face to face, ya, dengan sembunyi-sembunyi, sehingga nasihat kita diterima dengan baik. Kemudian yang keenam adalah doa, yaitu memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan hati yang bersih kepada kita. Di antara doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu kita berdoa, ya Allah, berikan aku hati yang bersih. Jauhkan dari ghil, ya. yakni di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan rasa dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketujuh adalah ifsya'us salam, menebarkan salam. Menebarkan salam akan menghilangkan rasa kebencian. Rasa Nabi SAW katakan,
Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tidakkah aku tunjukkan kepada sebuah amalan, jika kalian melakukannya kalian saling mencintai, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Alhamdulillah, tabiat orang timur suka menyapa. Tapi sapaan kita pada umumnya adalah kosong. Kita, Pak, Bu, permisi, ya. Sering gitu ya. Coba kita rubah itu dengan salam. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bu, dan seterusnya. Ya, kita menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Tapi sekarang ini sudah susah. Ya, sudah susah. Kenapa? Pada umumnya kita menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal. Oh, fulan ikut ngaji dengan kita. Udah, assalamualaikum. Tapi kalau nggak ikut ngaji, ya Allah musta'an. Kita nggak salam, diam-diam aja. Ya, ini perlu kita perbaiki. Nabi menyuruh kita menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Karena itu adalah risalah hub. Ya, message, pesan kecintaan, salam itu. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir itu adalah hadiah. Yakni saling memberi hadiah. Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian. Kalian saling mencintai. Karena memang tabiat manusia ini ketika dia ada orang baik, dia juga baik. Itu sudah tabiat. Tapi kalau seandainya laim ini udah yang orang tidak bersyukur nih. Ya, ini kita sudah berbuat baik kepadanya, tetap juga dia menyakiti kita. Nah, itu orang laim namanya. Ya, semoga Allah Subhanahu menjauhkan hati kita dari orang seperti ini. Tidaklah orang yang ketika kita diberi hadiah, kita saling memberi. Tadi Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah.